Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nafisatul Kuria, NPM 206900026, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang, akan mempresentasikan hasil dari tugas mikrobiologi pangan, yaitu tentang jenis fungi Penicillium roqueforti. Karakteristik dari fungi Penicillium roqueforti merupakan spesies fungi sporofit umum yang termasuk pada genus Penicillium. Ahli mikologi dari Amerika, Charles Thom, mendeskripsikan Penicillium roqueforti pertama kalinya pada tahun 1906. Penicillium roqueforti awalnya diklasifikasikan sebagai spesies heterogen dari fungi biru hijau yang bersporulasi. Jamur ini dikelompokkan ke dalam spesies berbeda berdasarkan perbedaan fenotipnya, namun kemudian digabungkan menjadi satu spesies oleh Kenneth B. Rapper dan Thom pada tahun 1949, lalu diklasifikasikan ulang pada tahun 1996 melalui adanya hasil analisis molekuler sequence DNA ribosomnya. Fungi ini yang awalnya dibagi dua jenis, yaitu untuk pembuatan keju atau Penicillium roqueforti dan pembuatan patulin atau Penicillium roqueforti var. Carneum, diklasifikasikan ulang menjadi tiga jenis, yaitu Penicillium roqueforti, Penicillium roqueforti Carneum, dan Penicillium roqueforti paneum. Jenis fungi ini biasanya tersebar luas di alam dan dapat diisolasi dari tanah, bahan organik yang sedang dalam proses pembusukan, serta tumbuhan. Untuk penggunaan jenis fungi Penicillium roqueforti dalam industri adalah untuk memproduksi keju biru, zat penyedap rasa, untuk zat antifungi, dan berbagai enzim lainnya. Untuk pertumbuhan fungi Penicillium roqueforti tidak membentuk tubuh buah yang terlihat. Fungi ini ditumbuhkan pada berbagai media agar standar berbeda. Ketika fungi ini ditumbuhkan pada agar Cisapegies autolysate atau agar sukrosa ekstrak ragi, koloni Penicillium roqueforti yang terbentuk biasanya berukuran 40 mm dalam diameter, berwarna coklat sampai hijau kusam atau dengan warna hijau tua hingga hitam pada sisi sebaliknya, serta memiliki tekstur seperti bloodroot. Jika ditumbuhkan pada agar ekstrak mild, koloni yang dihasilkan memiliki diameter 50 mm, berwarna hijau kusam atau dengan warna krem sampai hijau keabu-abuan pada sisi sebaliknya, serta memiliki tepi koloni yang berbentuk seperti jaring laba-laba dengan banyak serat. Ciri morfologi lainnya dari spesies ini adalah spora aseksual yang diproduksi dalam pialides dengan konfigurasi bentuk seperti kuas. Kemudian adanya tahap seksual pada siklus hidup fungi Penicillium roqueforti dibuktikan berdasarkan pada adanya gen tipe kawin atau mating type fungsional, serta sebagian besar dari gen penting yang diketahui terlibat dalam proses meiosis. Pada tahun 2014, peneliti melaporkan telah menginduksi perkembangan struktur seksual di fungi Penicillium roqueforti, termasuk struktur Ascogonia, struktur Cleistotegia, dan struktur Ascospora. Analisis dan perbandingan genetik dari berbagai galur berbeda yang diisolasi dari berbagai lingkungan di seluruh dunia menunjukkan bahwa fungi ini merupakan spesies yang beragam secara genetik. Fungi Penicillium roqueforti diketahui sebagai salah satu jamur yang dapat membusukkan silase paling umum. Jamur ini juga merupakan salah satu dari beberapa jamur berbeda yang dapat membusukkan dan merusak roti. Peran fungi Penicillium roqueforti pada makanan
yaitu penggunaan utama spesies ini dalam industri adalah dalam proses produksi keju biru. Salah satunya merupakan keju Roquefort, seperti namanya Penicillium roqueforte. Kemudian spesies ini juga digunakan untuk memproduksi berbagai keju biru lainnya berupa keju Bleu de Brise, keju Bleu de Forges, Sassenach, keju Brebis Blue, keju Cabrales, keju Cambozola atau Blue Beer, keju Kessel Blue, keju Danish Blue, keju Rock Polandia yang terbuat dari susu sapi, keju Forme de Ambert, keju Forme de Montbrison, keju Laneige Blue, keju Sorbier Blue, dan keju Stilton, serta keju Bleu de Ver dan Gorgonzola. Kemudian fungi ini juga digunakan untuk menghasilkan berbagai senyawa yang dapat digunakan sebagai antibiotik, penyedap rasa, dan pewangi dengan penggunaan yang tidak diatur di bawah US Toxic Substance Control (ACT). Fungi Penicillium roqueforte menghasilkan salah satu metabolit sekunder, yaitu senyawa adarstins (AD) yang ditemukan dalam keju biru. Adrastin mampu menghambat protein yang terlibat dalam pengeluaran obat anti kanker dari sel kanker yang resisten terhadap beberapa obat sekaligus. Fungi Penicillium roqueforte juga memproduksi neurotoksin berupa senyawa roquefortase. Namun, tingkat roquefortase yang diproduksi dalam pembuatan keju umumnya terlalu rendah untuk mengakibatkan efek beracun. Fungi ini juga dapat digunakan untuk memproduksi berbagai protesi dan bahan kimia khusus seperti metil keton termasuk 2-heptanona. Sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.